Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semua berbagai kalangan. Semoga semua mitra selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat jiwa raga, selalu sehat pikiran, selalu sehat hati kita dan selalu sehat kehidupan kita. Saya doakan semuanya sehat-sehat, subur rezeki, lancar kasab, lancar usaha. Yang punya hutang supaya kebayar, selalu Allah kasih jalan ya untuk membayar hutang itu. Jadi orang-orang yang resah gelisah, yang luhlah, yang istilahnya kehidupannya tidak tenang, itu berdasarkan hutang, mitra. Jadi kalau yang punya hutang, cepatlah bayar, bayar, bayar. Mau jual apa yang penting kita bebas dari utang piutang. Ya, supaya hidup kita jernih, hidup kita sehat, pikiran kita jernih, pikiran kita sehat, hati kita jernih, dan hati kita sehat selamanya. Ya. Ini kan di masa pandemi PPKM ataupun pandemi corona, ya, ini semua merasakan dampaknya. Ya, solusi untuk istilahnya menangkal istilahnya corona ataupun penyakit yang beredar di mana-mana di berbagai wilayah. Intinya kehidupan kita harus sehat dan harus lancar dan harus panjang umur. Ya. Jadi lebih kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala menyehatkan jiwa raga kita dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur-umur kita. Ya. Jadi intinya kita semakin dekat terus dan semakin iman kita tinggi, iman Islam kita kuat, dan nomor satu, ibadah kita juga diharuskan harus kuat, mitra. Bersolawat kita kepada junjunan Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kuat juga, ya, harus kuat, mitra, demi kita ibadah dan Allah panjangkan umur kita. Kita berdoa, kita munajat, kita bertafakur diri, kita pasrah diri semata-mata karena lillah, karena untuk ibadah. Ya, jadi intinya orang yang beribadah memohon sesudah ibadah kita, sesudah sholat kita, sesudah wiridan, sesudah ziarah. Intinya jangan lupakan ibu bapak kita, minta doanya. Dan kita mendoakan kepada ibu bapak kita dan minta doanya kepada guru-guru kita untuk diselamatkan kita. Hidup di dalam dunia ini kita harus selamat dan panjang umur, mitra. Ya, sebab doa-doa menambah keberkahan hidup kita, menambah ijabah doa kita. Ada bantuan, ada doanya ibu bapak kita, ada doanya guru-guru kita. Ya, jadi pinta, sering-seringlah bersilaturahmi, sering-seringlah minta maaf kepada ibu bapak kita, sering-seringlah bersilaturahmi kepada guru-guru kita, ya, yang sudah ada, yang ada, gitu kan, yang ada. Kita bersilaturahmi ke sana ke sini, ke sana ke sini. Yang sudah tidak ada kita doakan
semoga langgeng di sisi Allah, semoga masuk dalam surganya Allah. Ya, doa untuk kedua orang tua kita, doa untuk guru-guru kita, itu membawa keberkahan yang sangat luar biasa dan membawa keberkahan, kemuliaan, dan kesehatan, keselamatan untuk kita pribadi juga. Doa yang baik untuk kita, doa yang jelek untuk kita juga. Jadi hati-hatilah, niat harus diluruskan, doa-doa kita harus dibaikkan, akidah kita harus dikokohkan, dikuatkan, mitra. Itu. Jadi itu mas solusi gitu kan. Solusi ini versi saya, maaf gitu kan, versi saya. Jadi intinya kalau kita pengen dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit, Allah panjangkan umurnya, dan Allah limpah curahkan keberkahan kemuliaannya, ya kita harus getol-getollah beribadah. Getol-getollah, istilahnya sering-seringlah bermunajat. Bermunajat, mitra, berdoa, ya. Berdoa. Mau kita punya rutinan di tengah malam, boleh. Ilmu-ilmu, amal-amalan dari guru-guru kita, ataupun kita punya amalan sendiri, bacakan. Sekuatnya, semampunya, seikhlasnya untuk membacakannya. Itu mitra. Jadi kehidupan kita terluput dari sehat dan sakit, gitu kan. Nah, kita berkah doa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sehat selamanya, mitra. Selamanya kita sehat. Kalau kita sakit, istilahnya ibadah juga kita tidak sholat, kita tidak kasab, gimana anak istri mau makan apa, gitu kan? Kalau kita sakit, ya, kalau kita sakit harus makan apa? Kalau kita sakit tidak berusaha, tidak kasab, intinya itu. Jadi kita juga harus sehat semuanya, harus sehat semuanya demi ibadah kita, menafkahi anak istri, istilahnya sisanya kita bersodakoh ke sana ke sini, kemana-mana, pembangunan pesantren, ataupun kita nyumbang apapun yang kita mampu. Rezeki yang sudah ada, berkah usaha, kita harapkan ke jalan yang baik, kita harapkan ke jalan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penangkal untuk istilahnya menutup dari segala mara bahaya. Ya, semua juga kehidupan tinggal kita mengolah dan kita sadari, kita semata-mata kita istilahnya cuman punya berencana, punya kemauan, pengen ini, pengen itu, pengen harus gini, harus gitu, gitu kan. Itu wajar-wajar aja, itu manusiawi itu mitra. Jadi kehendak yang maha kuasa ada lagi, istilahnya Allah lah yang menentukan semua kehidupan kita. Tapi kita harus punya berusaha, harus berusaha maksimal, harus berusaha berdoa, berusaha bersodako, berusaha istilahnya amal dengan baik. Pikiran kita harus baik, ucapan kita harus baik kepada sesama. Ya, jangan ada orang-orang yang kita sakiti, nanti doanya balik ke kita. Kalau orang-orang yang kita sakiti dia berdoa, pas ijabah doanya orang yang tersakiti turun, Allah kabulkan, kita didoakan yang tidak baik. Itu gimana mitra? Ya, ngeri juga gitu kan. Jadi ucapan kita harus dirarat yang baik-baik saja, gitu kan. Akhlak kita harus diperbaiki, ya, dengan berdasarkan perjalanan langkah-langkah kita, didampingi dengan istilahnya konsultasi dengan orang-orang yang istilahnya berilmu, ataupun kiai, para istilahnya ustadz, itu yang kita yakini, kita sehati dengan beliau-beliau. Ya, kita konsul, itu kita minta doanya juga, gitu kan. Tapi yang selaras mitra, yang selaras dengan hati kita. Kalau tidak selaras itu tidak nyambung. Ya,
Jadi yang ikhlasnya kelihatan gitu kan. Jangan istilahnya berdasarkan materi gitu kan. Kalau orang-orang yang berilmu itu istilahnya ikhlas mendoakan kita, adapun istilahnya ngasih-ngasih istilahnya ya kita wajar-wajar aja. Sebab itu ada perasaan. Ada istilahnya perasaan, ada istilahnya apa namanya? Bahasa Sundanya naon tentunya. Istilahnya menghargai lah gitu dengan ilmu-ilmu beliau gitu kan gitu. Nah mitra itu semoga bermanfaat. Maaf kalau ada kata yang salah, saya mohon dimaafkan, dan ada kata-kata yang tidak nyambung mohon dimaafkan juga. Sebab ini juga belajar lah, saya juga mitra belajar. Kita semua hidup dalam dunia ini belajar ya, bisa ilmu karena belajar, bisa pengobatan karena belajar ya, istilahnya bisa ini bisa itu, bisa usaha maju karena belajar dulu, karena susah dulu. Nanti kan ada gurunya nih mitra, ada gurunya. Ilmu itu semua juga dari guru gitu mitra. Allah lah yang mengkabulkan itu, Allah lah yang mengijabahkan itu. Jadi ilmu itu semua dari guru-guru kita ya, dengan ikhlas mengijazahkannya, dengan ikhlas kita bersilaturahmi, dengan ikhlas kita mengobrolnya, walaupun ngantuk istilahnya sampai subuh kita ngobrol, tapi ikhlasnya itu nggak kerasa mitra. Amal itu ganjarannya itu curah limpah curah gitu kan. Makanya kalau bersilaturahmi itu harus nyambung, harus sehati gitu kan. Jadi enak kita istilahnya. Sama guru-guru juga kita sama, harus nyambung, harus sehati, dan harus laras. Kita bersilaturahmi jauh-jauh juga ikhlas ya, mengeluarkan dana, mengeluarkan istilahnya semuanya gitu kan. Kita niat dari rumah, kita bersilaturahmi kepada guru-guru kita, guru-guru kita juga menerimanya dengan ikhlas, dengan lapang dada, dengan istilahnya keikhlasan kita semua juga dengan keikhlasan gitu. Itu barulah kita berkah. Kalau tidak ikhlas itu nggak bakalan berkah semuanya juga. Ikhlas mitra, tanamkan rasa keikhlasan dengan berdasarkan niat untuk beribadah gitu. Niat untuk beribadah dan niat untuk bersilaturahmi. Sebagian juga itu menutup mara bahaya. Orang-orang yang sering bersilaturahmi kepada ibu bapaknya kan suka ada yang jauh mitra. Guru-gurunya juga ada yang dekat, ada yang jauh, itu istilahnya menghalangi musibah-musibah yang Allah limpahkan kepada kita. Jadi semua juga tergantung amal ibadahnya, itu kan. Yang penting kita berusaha. Amal ibadah, saya mah istilahnya nggak gini, nggak melakukan kejelekan. Kan kita cuma berencana. Kita cuma manusia yang penuh luput dari dosa, penuh dengan dosa-dosa, setiap hari kita melakukan dosa. Itu kan ya. Allah lah yang menentukan kehidupan kita. Jangan merasa kita istilahnya berilmu, jangan kita merasa istilah hidup kita sukses. Jangan kita merasa kehidupan kita sukses, gitu kan. Tetap Allah lah yang menentukan, tetap Allah lah yang mengijabahkan, gitu kan ya. Nah, sekian dulu mitra. Semoga ini bermanfaat untuk diri kita, untuk semua, dan intinya untuk bermanfaat diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.